Halo Sobat Baca, apa kabarmu hari ini? Di suatu masa, ketika peradaban manusia modern sudah punah, akibat ulah tangan manusia itu sendiri, dan juga akibat skenario dari sutradara. Maksudnya peperangan panjang antara manusia dengan demon atau iblis, hingga akhirnya manusia dan elf bersatu, dan demon dapat dikalahkan menggunakan sihir, dan dikurung di dimensi lain bernama Forbidding. Di sebuah kerajaan yang sangat makmur, karena tidak ada yang korupsi, yang dihuni oleh manusia elf, sedang diadakan sebuah kompetisi, tapi bukan kompetisi 17-an ya. Mereka semua harus berlari, menuju sebuah tempat, tapi dengan keadaan terikat dan tertutup matanya, saat terompet sangkakala ditiup, mereka memulai pertandingannya. Namun, ada seorang wanita di tengah peserta itu, temannya yang tak ingin dikalahkan wanita itu, langsung menendang kakinya hingga ia terjatuh. Namun, karena ia mendapat panggilan dari pohon ajaib, ia pun terbangun, dan bertambah semangat, ia berlari dengan segenap kemampuannya. Larinya kenceng kayak orang kebelet boker. Di dalam kompetisi ini, tidak ada aturan apapun, mereka bebas melakukan apapun, menjatuhkan lawan pun diperbolehkan, tujuannya hanya satu, yaitu sampai ke garis finish dengan selamat. Usahanya berlatih semalaman, membuahkan hasil. Ia seolah tidak merasakan hambatan apapun, ia berhasil melewati semuanya, pepohonan, bahkan jurang pun ia lompati. Di kompetisi ini hanya akan dipilih 7 orang yang berhasil sampai ke garis finish. Namun, pada saat hampir tiba di garis finish, temannya yang tak ingin dia sampai ke garis finish, mendorongnya, dan menendangnya, namun ia berhasil membalikkan keadaan, menjatuhkan si pria dengan kakinya lalu melompatinya, dan ia pun berhasil sampai ke garis finish, dan semua orang bersorak. Ketujuh pemenang tadi dibawa ke tempat suci, dan mereka dipakein jubah, yang sudah disiapin tim kreatif. Di depan sang raja, mereka dinobatkan sebagai seorang Chosen. Chosen adalah pasukan khusus yang ditugaskan untuk menjaga Elkrix. Elkrix sendiri adalah pohon suci tempat tersegelnya para iblis. Pohon Elkrix ada untuk menjaga Forbidding tetap tertutup. Selama Elkrix hidup, maka para demon terkurung selamanya. Jika Elkrix bermasalah, maka di setiap satu daunnya gugur, akan terbakar dan musnah, maka satu demon akan terbebas dari Forbidding. Wanita itu bernama Emberly, dia adalah putri dari sang raja. Raja Eventin mengusap pipi anaknya dan menceritakan legenda tentang pohon suci Elkrix, dan ketujuh kesatria itu harus mengucap salam pada pohon Elkrix, dengan cara menyentuhnya di bagian batang. Tiba giliran Emberly, saat tangannya menyentuh bagian pohon itu, ia terseret ke dalam genjutsu gambaran masa depan, tangannya dipenuhi darah, dan sekelilingnya telah hancur dibinasakan oleh iblis, ia pun berteriak dan jatuh pingsan. Berbarengan dengan penglihatan Emberly, seorang pria yang membeku di atas es, terbangun, karena kedinginan, ia mendapat panggilan dari pohon Elkrix. Pria itu adalah manusia druid, bukan android, manusia terpilih yang dikaruniai kekuatan sihir, yang bernama Alanon. Sementara itu, di tempat lain, tinggallah seorang pemuda bernama Will. Dia adalah manusia setengah elf. Ia tinggal bersama pamannya, serta ibunya, yang sakit parah. Ia tengah mencari obat untuk ibunya yang sakit, namun sang paman berkata bahwa semua itu percuma, ibumu gak kuat lagi. Lalu Will mendekati ibunya. Sang ibu berkata pada Will, ayahmu sebenarnya orang baik, tapi dia itu kere, bahkan dia hanya memberiku 3 buah batu akik ini. Katanya sih ini batu sakti, Elstone, tapi ibu nggak tahu. Coba kamu cari tahu sendiri, dan cepat kamu temukan seorang druid, dan ibunya pun meninggoy. Setelah pemakaman ibunya, Will yang merasa penasaran dengan kekuatan batu itu, meminta izin kepada pamannya untuk pergi ke kota mencari petunjuk tentang kekuatan batu akik itu. Tapi pamannya melarangnya untuk pergi, karena itu hanya akan membahayakan nyawanya saja. Lagian juga dia nggak punya ongkos, tapi Will tetap kekeh ingin pergi ke kota untuk mencari kekuatan apa yang ada di dalam batu itu. Saat tengah melewati puing-puing bangunan kota, Will yang nggak tahu jalan, serta nggak bisa buka Google Map, karena nggak punya kuota, dia pun tersesat, hingga akhirnya ada yang menyerangnya. Dia adalah troll, hampir saja ia terbunuh, tapi untungnya dia diselamatkan oleh seorang gadis yang bernama Eretria, dan mereka pergi ke rumah Eretria. Sementara itu, Emberly yang terbangun dari pingsannya,
masih terngiang-ngiang oleh gambaran iblis yang ada di pikirannya. Tiba-tiba, datanglah kekasihnya, Lorin. Amberly menceritakan tentang penglihatannya pada Lorin, tapi Lorin malah merayunya untuk tidak memikirkan hal yang aneh-aneh, dan mengajaknya untuk ke pesta dansa malam nanti. Di malam pesta dansa, Amberly yang tampil anggun, masih saja merasa terpanggil oleh kekuatan dari pohon Elkrix. Dia menghampiri pohon itu dan mencoba menyentuhnya lagi, lalu tiba-tiba, ia mendapat penglihatan, Lorin telah ditikam oleh seseorang, dan ternyata yang menikamnya adalah dia sendiri. Dengan perasaan yang takut, Amberly pun pergi dari rumah dan mencoba mencari tahu tentang penglihatannya itu kepada bibinya. Lorin yang mencoba menahannya, akhirnya dipukul oleh Amberly dan dia pun jatuh pingsan, lemah banget deh. Setelah kepergian Amberly, Lorin pun datang ke pohon Elkrix. Ia mencoba mencari tahu dengan menyentuhnya, apakah ada penglihatan sama seperti yang dikatakan oleh Amberly, tapi dia tak bisa merasakan apapun. Dan tiba-tiba Paman Under datang dan menyalahkannya atas kepergian Amberly. Mencoba memberitahu Paman bahwa ia pergi atas kehendaknya karena melihat sebuah gambaran setelah memegang pohon Elkrix. Pamannya awalnya tak percaya, tapi dia berpikir bahwa sebaiknya dia selalu mengawasinya. Di pagi hari, saat seorang Chosen sedang melaporkan hal aneh yang dialami pohon Elkrix. Tiba-tiba, datanglah Alanon ke kerajaan Arbarlon. Di sana Pangeran Arden dan Arion sudah bersiap dengan pedangnya, namun dihentikan oleh sang raja, saat mengetahui bahwa yang datang itu adalah Alanon, bukannya dibikinin kopi, malah ditodong pedang. Dia adalah seorang manusia druid yang memiliki kekuatan sihir. Raja bertanya, "Bukankah kamu telah mati?" Alanon menjawab, bahwa ia dibangunkan oleh Elkrix dan berkata bahwa hal buruk akan terjadi. Dan ayahnya membenarkan, bahwa jika Alanon ada di sini, maka Elkrix sedang tidak baik-baik saja. Alanon pergi ke pohon Elkrix, di sana ia ditemani oleh sang raja, dan para Chosen, serta para pangeran. Ia memegang pohon itu, dan mengatakan bahwa pohon itu sedang sekarat, dan jika setiap daunnya gugur, maka satu iblis akan terbebas dari segel, dan menyuruh sang raja untuk segera menyiapkan pasukan. Tapi sang pangeran tidak percaya akan dongeng itu. Dan Alanon memarahi sang raja, karena menceritakan kisah itu hanya sebagai dongeng. Alanon pergi dengan marah. Sang raja mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi. Dan benar saja, setelah kepergian Alanon, satu daun gugur. Dan disitulah sang iblis terkuat bangkit, dengan muka yang sangat hancur, dan dijahit dengan indik-indik anting-anting, yang aneh. Dia mengeluarkan tombak pusaka, dan dengan kekuatannya, serta doa jaran goyang, dia berusaha untuk membangkitkan iblis yang lain, dengan cara membuat sebuah tempat, membuka portal dimensi yang dikelilingi oleh pilar-pilar yang sangat menjulang tinggi. Dia merasa inilah waktunya untuk balas dendam. Sementara di rumah Eretria, Will dijamu dengan sangat enaknya, bahkan ia disuruh mandi dan melepaskan semua pakaiannya. Ia diberi minuman oleh Eretria, sambil mencoba untuk ngobrol asik dengannya. Will mengatakan, bahwa ia sedang dalam misi pencarian jejak petualang, maksudnya dia sedang dalam pencarian, untuk mengetahui ada apa dengan batu akik Elstone, yang dia bawa. Begonya, dia malah menunjukkan batu itu kepada Eretria, yang ternyata, Eretria mencurinya dari Will, dengan cara memasukkan obat tidur ke dalam minumannya, dan kini batu akik Elstone berada di tangan Eretria, dan episode 1 pun berakhir.